Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Petalpiani dari kelas RA2 Manajemen semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 220865. Di sini saya akan merangkum atau mempresentasikan materi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin SEMM. Baik, di sini kita bakal membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian bisnis yang beretika. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja atau pemegang saham dan juga masyarakat. Nah, etika bisnis ini juga dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Nah, kemudian juga ada fungsi etika bisnis. Yang pertama itu reputasi yang baik, yang kedua itu meningkatkan kepercayaan, yang ketiga itu keuntungan yang maksimal, dan yang terakhir itu menjunjung moralitas. Baik, next kita bakal membahas tentang contoh etika bisnis yang perlu diterapkan oleh semua karyawan. Yang pertama itu mengingat nama. Nah, contoh etika bisnis yang satu ini dapat membuat orang lain itu merasa lebih dihargai. Nah, yang kedua itu membuat sikap tubuh yang baik, seperti membungkuk, melakukan kontak mata sesama karyawan, dan sedikit mencondongkan badan, serta jangan lupa untuk tersenyum. Nah, yang ketiga itu menggunakan pakaian yang rapi setiap bertemu orang lain. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dan berinteraksi, terutama kepada para pelanggan. Nah, lanjut kita ke pembahasan materi yang kedua, yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan dan pemangku kepentingan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, dan di sini kita akan mempelajari arti dari keduanya, mulai dari perannya, tanggung jawabnya, dan pemangku kepentingan juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada karyawan, yang kedua itu ada pelanggan, dan kemudian itu ada pemilik dan juga ada masyarakat. Nah, kemudian lanjut, manfaat melibatkan pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada inovasi, di mana dengan kita melibatkan beragam pemangku kepentingan, perusahaan dapat lebih berinovasi dan menciptakan produk layanan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu kepercayaan, di mana perusahaan yang terbuka dan transparan dalam melibatkan pemangku kepentingan cenderung lebih dipercaya dan dihargai oleh para masyarakat. Nah, yang ketiga itu resolusi konflik. Ini melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan penting dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Next, di sini praktek terbaik melibatkan pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada inklusif, yang kedua itu ada komunikasi, yang ketiga itu ada transparan, dan juga di sini ada tantangan dalam melibatkan pemangku kepentingan. Itu ada tantangan dalam koordinasi, yang kedua itu biaya, dan yang ketiga itu ada keinginan yang berbeda. Nah, kemudian ada jenis-jenis pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua itu investor, yang ketiga itu mitra bisnis, dan yang keempat itu komunitas lokal. Oke, baik, next di sini kita ke materi yang ke selanjutnya, yaitu globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi dan etika bisnis mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Di era globalisasi, persaingan bisnis global menjadi semakin ketat dan terbuka. Nah, hal ini menjadi penting bagi para pelaku bisnis untuk beretika dalam berbisnis agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Nah, etika bisnis yang baik akan membantu suatu perusahaan semakin dapat dipercaya dan mempunyai reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat. Nah, hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan bisnis dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu, etika bisnis juga penting untuk menjaga hubungan antar negara di era globalisasi ini. Nah, dalam bisnis internasional,
budaya dan nilai dapat menjadi kendala dalam menjalankan bisnis. Nah, etika bisnis yang baik akan membantu para perilaku bisnis memahami nilai-nilai budaya negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya kita bakal membahas penerapan etika bisnis di era globalisasi. Nah, untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi ini, maka perlu kesadaran dari para pelaku bisnis untuk berkomitmen pada praktik bisnis yang etis. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika bisnis di era globalisasi. Yang pertama itu memahami keberagaman budaya dan nilai. Yang kedua itu menjaga integritas dan kejujuran. Yang ketiga itu garis tanggung jawab sosial. Nah, ada contoh pelanggaran etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu ada kasus FIFA, yang kedua itu ada kasus Volkswagen. Oke, baik, next kita lanjut ke teori-teori etika dan relevansinya. Nah, pengertian etika, istilah etika ini atau ethik berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik dan buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Nah, kemudian ada teori-teori etika. Yang pertama itu ada teori teologi atau pendekatan utilitarisme. Nah, istilah teologi berasal dari bahasa Yunani atau telos yang berarti tujuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Nah, yang kedua itu ada egoisme etis. Egoisme etis bisa diartikan sebagai suatu pandangan bahwa seorang harus mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita ke teori deontologi. Teori deontologi adalah teori yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Nah, ada juga teori hak. Kalau teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku keutamaan. Ada juga teori keutamaan atau virtue yang memandang sikap atau akhlak seorang. Nah, yang terakhir yaitu teonomi, yaitu teori etika, yang dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Next, kita bakal membahas tentang relevansi etika. Nah, setiap orang lahir dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tertentu. Lebih-lebih di lingkungan masyarakat yang menganut paham kolektivisme, tradisi nilai ajaran-ajaran moral tersebut sering diterima begitu saja sebagai warisan nenek moyang yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh dipertanyakan. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Nah, audit pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan. Nah, audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Nah, kemudian ada keuntungan audit pertanggungjawaban sosial. Yang pertama itu ada melibatkan stakeholder dalam organisasi. Yang kedua itu meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama. Yang ketiga itu memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan dan menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial. Nah, kemudian kita next lanjut di hambatan audit pertanggungjawaban sosial. Ada biaya untuk mendanai sumber dari luar. Yang kedua itu belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial. Dan yang ketiga itu harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang mungkin calon non-stakeholder potensial. Yang keempat itu proses audit pertanggungjawaban sosial merupakan proses yang complicated dan membingungkan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan citra perusahaan.
Yang kedua itu mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga itu memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat itu membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima itu memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, kemudian next kita bakal membahas materi tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah, pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, kemudian hak untuk melakukan pembelian diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, kemudian ada karakteristik pemberdayaan karyawan. Yang pertama itu adalah sense of meaning, yang kedua itu sense of competence, yang ketiga itu sense of self determination, yang keempat itu ada sense of impact. Nah, kemudian next kita bahas tahap-tahap pemberdayaan karyawan. Yang pertama itu ada 2 tahap, yaitu DESIR adalah tahap pertama dalam model empowerment, adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerjaan. Yang kedua itu yaitu tahap kedua setelah adanya keinginan dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan. Nah, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Nah, kemudian ada unsur-unsur penunjang pemberdayaan. Yang pertama itu ada pengembangan visi bersama, yang kedua itu mendidik, yang ketiga itu menyingkirkan rintangan-rintangan, yang keempat itu mengungkapkan, kemudian menyemangati, kemudian memperlengkapi, menilai, dan mengharapkan. Nah, mungkin materi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.